Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dwi Sukmasari Yunus, NPM 10769. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Di mana penelitian saya ini berjudul Scoping Review, Pengaruh Murotal Al-Quran terhadap Stres Orang Dewasa. Di mana untuk latar belakangnya terlebih dahulu, menurut WHO, sebuah penelitian di Amerika Serikat, lebih dari 50% individu merasa bahwa stres berdampak negatif terhadap produktivitas kerja. Sedangkan menurut Mental Health Foundation, kisaran 74% manusia merasa sangat stres sehingga mereka kewalahan atau tidak mampu untuk mengatasinya. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini sendiri, di Inggris, menurut jurnal BMJ yang merupakan weekly peer-reviewed medical trade journal, peningkatan mobilitas psikologis yang terjadi semenjak pandemi COVID-19 terbukti di kalangan warga Inggris. Sedangkan di Indonesia ini sendiri, 55% masyarakat Indonesia yang tersebar di 8 kepulauan Indonesia mengalami peningkatan stres menurut data riset dan teknologi COVID-19 Indonesia tahun 2020. Dalam jangka panjang ini akan mengakibatkan penyakit mental maupun fisik, yang berupa major depression, anxiety, bipolar disorder, post-traumatic disorder, penyakit jantung, ataupun hipertensi. Dalam perspektif Islam ini sendiri, bahasan mengenai ketenangan dan bagaimana cara mencapainya itu terdapat di perspektif Islam, sehingga penelitian di seluruh dunia itu banyak melakukan penelitian dalam segi perspektif Islam. Salah satunya adalah mengenai pengaruh mengenai Al-Quran terhadap tingkat stres dan penyakit mental yang diakibatkan oleh peningkatan stres. Berdasarkan masalah ancaman kesehatan mental yang semakin meningkat, maka alangkah baiknya jika penelitian tentang manajemen salah satu akar dari faktor penyakit mental berupa stres dapat ditingkatkan maupun diperbanyak, yang dapat melalui terapi spiritual yang merupakan terapi yang tidak memiliki efek samping dan juga tidak memakan biaya yang besar. Nah, di mana rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap tingkat stres orang dewasa, dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap tingkat stres orang dewasa, dan manfaatnya dapat menambah data mengenai pengaruh murotal Al-Quran terhadap stres, dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen stres. Jadi penelitian ini merupakan scoping review dengan populasi artikel internasional yang berkaitan dengan murotal Al-Quran serta stres. Dengan sampelnya terdapat 3 artikel internasional. Dengan kriteria inklusi, database yang digunakan adalah PubMed dan Google Scholar, artikel dalam jangka waktu 10 tahun, tipe artikel original research artikel, yaitu LCT ataupun CT, artikel penelitian yang dapat diakses secara penuh yang merupakan full text, dan artikel bahasa Inggris, dengan kriteria inklusi, artikel duplikasi. Selain itu, kata kunci yang digunakan pada PubMed yang merupakan Stress Psychological Mesh and Quran, sedangkan di Google Scholar, Psychological Stress and Al-Quran. Kriteria kelayakan ini sendiri, populasinya orang dewasa tanpa komorbid, intervensinya mendengarkan murotal Al-Quran dengan outcome ukuran tingkat stres menggunakan EEG maupun kuesioner tentang stres, pengukuran tingkat stres dengan studi randomized control trial maupun clinical trial. Kontrolnya untuk sampel tidak mendengarkan murotal Al-Quran atau diberikan intervensi lain seperti mendengarkan lagu. Di sini dari diagram prismanya bisa dilihat dari hasil screeningnya, hasilnya itu artikel yang eligible ataupun yang layak berjumlah 3. Di mana dengan hasil yang pertama sesuai dengan kriteria merupakan 3 artikel full text internasional, original research, ACT dan juga CT, dengan kisaran waktu 2010 hingga 2021. Berasal semua artikel yang didapatkan dari Malaysia dengan jenis sampel dewasa, laki maupun perempuan, tanpa komorbid. Dengan intervensinya, murotal Al-Quran dengan surat atau ayat Al-Quran dan prosedur seperti durasi yang bervariasi, dengan metode pengukuran satu artikel menggunakan kuesioner dengan metode analisis kuasi eksperimental, yaitu diberikan pre dan juga post test untuk mengukur tingkat stres, di mana sebelumnya diberikan dulu stimulus emosional yang menimbulkan stres. Sedangkan 2 artikel menggunakan interpretasi gelombang EEG untuk mengukur gelombang otak yang muncul pada saat sampel diberikan intervensi, sebelum, sesaat, dan juga setelah. Nah, dari artikel yang pertama, yang berjudul Analyzing Brainwaves While Listening to Quranic Recitation Compared with Listening to Music Based on EEG Signals, di mana metode pengukuran stres, yaitu gelombang otak, Al-Quran ini menghasilkan magnitude alpha lebih tinggi daripada magnitude beta, di mana dengan kontrolnya, data sampel yang mendengarkan musik relaksasi menghasilkan besar gelombang beta dan juga alpha hampir sama, tetapi tidak setinggi pembacaan Al-Quran, di mana kesimpulannya, keadaan relaksasi lebih tinggi pada saat mendengarkan Al-Quran dibandingkan dengan mendengarkan musik relaksasi, dikarenakan gelombang alpha dan juga gelombang tetanya itu lebih tinggi pada saat membaca Al-Quran, di mana gelombang alfa dan juga gelombang theta itu mengindikasikan bahwa kita itu dalam keadaan tenang. Nah, menurut jurnal yang kedua yang merupakan EEG-based Emotion Recognition While Listening to Quranic Recitation Compared with Relaxing Music Using Balanced Arousal Model, di mana metode pengukurannya menggunakan EEG juga, namun yang bedanya dengan artikel sebelumnya, terjadi plotting klasifikasi emosi dasar seperti bahagia, takut, sedih, dan juga tenang. Nah, di mana pengukuran dari klasifikasi emosi ini dilakukan sebelum dan juga sesudah mendengarkan murotal Al-Quran ataupun musik relaksasi, di mana hasilnya murotal Al-Quran dapat mengubah valensi dari emosi negatif menjadi emosi positif sama dengan musik relaksasi. Nah, untuk artikel ini tidak dapat perbedaan hasil antara mendengarkan Al-Quran dan musik relaksasi. Dua-duanya dapat mengubah valensi dari emosi negatif menjadi positif. Nah, untuk artikel yang terakhir, di mana effect of listening to sedative music and Quranic recitation on stress level among IUM undergraduate students dengan kontrol tidak mendengarkan apapun dan hanya duduk diam. Nah, kontrolnya ini ditambahkan lebih dari ditambahkan 1, yaitu tidak mendengarkan apapun dan hanya duduk diam.
Beda dengan artikel-artikel sebelumnya. Dengan metode pengukurannya, kalau misalnya ini hanya menggunakan kuesioner yang merupakan Trait Anxiety Inventory atau SDAI, kuesioner tersebut mengukur tingkat stres sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Dengan hasil membaca Al-Quran lebih cenderung mengurangi tingkat stres daripada mendengarkan musik tenang dan duduk diam. Nah, untuk limitation dari hasil-hasil review scoping review tadi, yang pertama ada limitasi dari variasi sampelnya, di mana sampelnya itu dikarenakan semua artikelnya itu terdapat dari Malaysia dan menggunakan sampel manusianya itu kebanyakan orang berasal dari Malaysia sehingga terdapat kurang variasi dari sampelnya. Dan juga variasi dari metodenya hanya menggunakan 2, EEG, interpretasi dari EEG, dan juga menggunakan kuesioner. Nah, sehingga dapat dilakukan lebih baik kalau misalnya terdapat variasi metode lainnya seperti menggunakan pengukuran heart rate ataupun lainnya. Dan juga waktu pengukuran itu sangat singkat pada penelitian-penelitian ini, di mana hanya dilakukan dalam 1 hari. Akan lebih baik kalau misalnya waktu pengukurannya itu dilakukan secara berkala gitu, ataupun misalnya setiap hari ataupun setiap minggu, dan dilakukan resume dari hasil waktu pengukuran tersebut. Nah, limitasinya juga rely on self-report untuk yang jurnal paling terakhir, di mana dia ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh diri sendiri sehingga dapat menjadi subjektivitas antar individunya itu berbeda. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil review artikel menggunakan teknik scoping tersebut, mendengarkan murotal Al-Quran mengakibatkan penurunan tingkat stres psikologis pada orang dewasa secara umum, sehingga mendengarkan murotal Al-Quran itu bisa dijadikan pilihan dalam terapi untuk mengatasi stres. Dan saran untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan lebih dari 2 database, dan juga penelitian selanjutnya bisa melakukan metode lainnya, yaitu menggunakan metode meta-analisis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.